Kayaknya masih lemas nih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, sudah 1 minggu kita beraktivitas melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Sudah sampai hari Minggu, mari kita datang menyembah Dia dengan sepenuh hati. Nah, untuk membuka ibadah kita kali ini, saya ingin sedikit bersaksi seperti itu. Akhir-akhir ini saya itu sedang bergumul tentang bagaimana saya itu tidak pernah lagi datang menyembah Tuhan secara sendirian gitu. Saya sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang saya ingin lakukan sehingga tidak menyempatkan diri untuk menyembah Tuhan seperti itu. Tapi beberapa hari yang lalu mama saya bilang, kalau kita menyembah Tuhan tetapi hati kita tidak benar-benar menyembah Tuhan, artinya gombal dong. Itu membuat saya berpikir lagi, penyembahan yang saya lakukan selama ini ternyata cuma gombal. Saya kadang menyembah, mulut saya menyembah, hati saya tidak kepada Tuhan. Sehingga pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memfokuskan pikiran kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Jika sebelumnya ada pemikiran-pemikiran, mungkin ada yang lagi kelahi, mungkin ada yang sedang bergumul tentang banyak hal, kita singkirkan dulu. Mari kita datang fokus dan benar-benar menyembah Tuhan. Saya undang hambanya untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami pagi hari ini di dalam suatu ibadah di mana kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami, melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Kami ingin nama-Mu dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini, supaya Tuhan urapi kami semuanya, bahwa di hadapan-Mu kami semuanya sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tolong sehingga mereka boleh beribadah bersama kami, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya kami selama beribadah, kami ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai ibadah kita pada pagi hari ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita sembah Dia dengan kekudusannya. Mari kita muliakan Dia saat kau menyembah-Mu. Bekerja
Saat
Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sekarang lagi dengan lebih lembut, lebih tulus, ku angkat hatiku, ku pandang yang kudus
kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mungkin kita duduk dulu kali ya. Udah kaki kan capek. Kita mau bersemangat untuk Tuhan, kita angkat pujian kita. Tuhanku dahsyat. Amin. Kita angkat pujian kita. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat? Amin. Amin.
persembahan kita, dan sambil kita mengangkat pujian, lihatlah dan kecaplah. Saya persilahkan duduk kembali. Anugerah Tuhan bersama kita, kecaplah dan kecaplah. Lihatlah, betapa indah Tuhan.
ketika firman-Mu disampaikan hanya Engkau Tuhan yang sedang berkata-kata malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah kami hati yang subur Tuhan, hati yang terbuka, yang mau menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus, Engkau hadir dalam hati kami masing-masing saat ini pribadi lepas pribadi. Kami percaya otoritas-Mu Tuhan Yesus, segala kekuasaan yang bukan dari Tuhan, enyahkan dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah aku berapa kami siap menghadap diri. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara, mohon saya buka masker. Selamat datang buat adikku yang baru. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Saya sangat berbahagia hari ini karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama kami sekeluarga. Ada saja cara Tuhan menolong kami dalam hal yang sekecil pun. Tuhan tolong kami. Tadi saya pikir kami akan terlambat. Istri saya tahu kami mungkin terlambat, tapi puji Tuhan ternyata mungkin saya tidak tahu karena secara logika kami akan terlambat saudara. Tapi ternyata kami sampai tiba tepat pada waktunya. Haleluya saudara. Ini pada minggu yang ketiga. Hari ini masih kita pada tema bulan ini, yaitu jemaat yang memberitakan Injil. Ini saya sudah memberitakan yang ketiga ya pada bulan ini. Pertama Pak Bram dan yang kedua adalah Pak Gembala. Terus terang saudara, mungkin dari 2 minggu sebelumnya saudara-saudara sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan hari ini saya mungkin mengulang kembali atau mungkin menambahkan beberapa, karena saya percaya setiap orang memberitakan Injil diberikan rema Tuhan masing-masing, diberikan Tuhan ciri khas masing-masing, keunikan masing-masing. Baik, bulan ini kita berada pada tema jemaat yang memberitakan Injil. Saudara, terus terang, ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat dihindari, baik oleh anak Tuhan maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mengapa saya katakan begitu? Terus terang saudara, memberitakan Injil ini ada konsekuensi tertentu yang bahkan sangat berat akan diterima seorang pemberita Injil. Orang yang mengerti Injil belum tentu mau memberitakan Injil, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan. Belum tentu dia mau mendengarkan Injil, ya kan? Begitu. Jadi artinya Injil ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan, sangat berat untuk yang melakukan, sangat berat untuk yang tidak pernah mengenal Tuhan. Contoh saudara yang saya masukkan, boro-boro kita berbicara tentang Yesus, boro-boro kita mendengar cerita tentang Injil, dunia ini pun bahkan tidak mau menerima kita. Ya. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa dunia akan menolak dia. Ya, Injil ini adalah hal yang sangat berat. Bahkan kenapa ada penolakan? Karena tidak semua anak Tuhan mau memberitakan Injil. Next. Ya. Apa dasar pemberitaan Injil? Dasar pemberitaan Injil semua kita sudah tahu saudara, yaitu adalah amanat agung. Amanat agung ya. Amanat agung, bukan amanat agungnya Tuhan Yesus. Nama orang kan ada yang agung. Jangan-jangan dikira oh si agung yang ngasih amanat, ternyata bukan. Amanat agung. Kenapa amanat agung? Mari kita kupas sedikit saudara. Mengapa dia amanat agung itu, apa katanya? Coba salah satu bacakan. Karena itu pergilah, Ya. jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Bahkan orang yang jarang membuka Alkitab juga tahu bahwa ini adalah amanat agung. Inilah dasar pemberitaan firman. Jadi ada 3 hal di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku dulu, ya. Baptislah dan ajarkanlah mereka. Nah, saya hanya mengkritisi di sini saudara bahwa ada kata-kata pergilah. Banyak dari kita umat Kristen membaca letterlock bahasa Indonesia saja. Jujur saudara ya, mungkin ini ada tambahan sedikit pengetahuan buat kita. Sebenarnya di sini bukan pergilah, ya, dari terjemahannya itu sebenarnya dimanapun kau berada. Cuman
mungkin kita akan kupas nanti ke situ ya. Ini kita tidak berada di situ, tapi coba teman-teman atau saudara coba buka lagi bahwa bahasa Indonesia ini kan adalah bahasa turunan dalam Alkitab itu bahasa dari bahasa yang kesekian ya kan, dari bahasa Inggris ya Om ya. Paling dekat bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu pun diterjemahkan dari bahasa yang lain gitu ya. Jadi kalau saya baca sebenarnya di sini ini sebenarnya artinya itu dimanapun kau berada, bukan pergilah, karena kata-kata pergilah ini akan mempersempit ya, akan mempersempit apa yang harus kita lakukan dalam pemberitaan Injil. Karena di situ dikatakan adalah dimanapun kau berada. Dia berbeda dengan pergilah. Kalau pergilah ini kan mengatakan bahwa kamu tinggalkan semua. Ya kan, pergilah kamu beritakan Injil, artinya kamu bersetilah bahasa orang Dayak itu. Padahal di situ dikatakan dimanapun kau berada, kamu beritakan Injil. Dan ternyata itu sedap-sedap susah. Ya. Namanya juga dimanapun kau berada, artinya ketika kau berada dimanapun kau adalah duta Tuhan. Engkau memperkenalkan Injil. Injil itu apa? Injil adalah segala rincian tentang bagaimana Yesus hidup, apa yang dia lakukan, karya apa yang dia lakukan, yang pada intinya Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Injil ini diberitakan dimanapun kita berada. Ya, mungkin nanti kita sampai ke sana suatu saat nanti, karena saya mungkin ada yang berbeda. Cuman ketika saya baca dari penerjemahannya ini bukan pergilah ya. Kalau kata pergilah itu dia terlalu bagaimana ya? Maksud saya begini, ketika kamu memberitakan Injil ya kamu harus pergi. Loh, kalau saya berada di kantor, saya tidak bisa memberitakan Injil. Bukan seperti itu maksudnya. Dimanapun kau berada, dimanapun kau ada, mari jadikanlah semua bangsa muridmu. Oke, sampai di situ saudara ya. Sekarang amanat agung. Kenapa disebut amanat agung? Saya tanya saudara semua deh, biar pada nggak ngantuk. Amanat agung kenapa? Yes? Nah, yes. Ini saya yang sekolah-sekolahnya nyeripit-nyeripit ke situ. Yang rinci saya akan tanyakan nanti. Ayo yes, kenapa amanat agung? Ayo. Saya mau tanya begini saudara. Hari ini saya mau bertanya, kita berbicara tentang Injil. Sejak kecil kita tahu tentang Injil. Jangan-jangan kita nggak paham. Ayo saya tanya, amanat agung kenapa coba? Ada dia contekannya di atas. Ya toh? Contekannya kalau saya jadi pengajar sudah saya kasih contek ya. Ya. Kalau istri saya, kenapa amanat agung kira-kira? Tutup dulu. Oke, saya di sini bukan untuk menjustifikasi ya, tapi kita sama-sama belajar. Oke, amanat agung kenapa? Pertama, amanat agung itu langsung dari Tuhan Yesus. Tidak melalui perantara malaikat, tidak melalui para nabi, tapi langsung dikatakan oleh Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus yang berbicara dengan keadaan kodratnya sebagai Tuhan, dengan kodrat dia setelah dibangkitkan. Bukan sebelum dia disalibkan, tapi setelah itu, sebelum dia naik surga, Yesus langsung katakan bahwa apa tadi? Dimanapun kau berada, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai dari Yerusalem, dia sampai Samaria dan seluruh bumi. Kenapa disebut amanat agung? Karena itu adalah perintah Tuhan yang langsung. Apakah ini karena situasional? Ternyata tidak. Yang kedua, proses amanat ini sudah direncanakan oleh Tuhan, bukan karena situasional. Bapak Ibu mohon maaf, kata-kata situasional, keren banget ya, apa statutisasi gitu, bukan ya, kata-kata orang-orang yang ya seperti pengen ilmiah ya. Situasional itu kenapa? Maksudnya situasional itu ada sebuah rencana, ada sebuah rancangan karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Coba kita buktikan. Kita coba buka Matius 26 ayat 32. Mas Kukun biasanya cepat sekali. Saya ini tumben hari ini bawa kitab saudara. Ya, mana cepat-cepatan kita Mas Kukun? Ya, Matius 26 ayat 32. Kenapa saya katakan ini bukan sesuatu yang mendadak? Ini bukan sesuatu yang ada saat itu saja, tapi sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan sudah Tuhan rancang. Mas Kukun bisa bantu saya? Sekali lagi, akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tergenapi enggak? Tergenapi enggak? Ayo anak-anak Tuhan yang sejak kecil sudah Kristen, tergenapi tidak? Ya, tergenapi? Tergenapi. Bahkan Tuhan berkata,
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan itu terpenuhi saudara. Tuhan mendahului mereka ke Galilea. Itu bukti yang kedua bahwa amanat agung ini bukan karena situasional, bukan karena hal-hal tertentu yang mendesak, mendadak. Artinya kata orang itu ya sepintas lalu langsung dilaksanakan gitu ya, diperintahkan. Yang ketiga, ada peran Roh Kudus di dalamnya. Ya, ada peran Roh Kudus. Artinya di saat ini konsep Roh Kudus belum diketahui. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan sudah memberikan tanda-tanda bahwa ada penolong lain yang akan turun. Coba kita lihat kembali kepada ayat tadi yang Matius 28. Saya bacakan ulangi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, secara logika manusia tidak mungkin Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Karena nubuat sudah menyatakan bahwa Yesus harus naik ke surga. Kira-kira siapa yang akan menemani kami? Mungkin anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan waktu itu tidak akan sampai ke situ. Ternyata yang dikirimkan adalah Roh Kudus. Jadi itulah saudara, menurut saya, kenapa amanat ini adalah amanat agung? Ini bukan hanya kiasan saudara, mohon maaf. Setiap kata-kata di dalam firman Tuhan tidak ada yang kiasan, tidak ada yang kebetulan. Kenapa ini amanat agung? Kita harus punya bukti. Apa alasannya? Karena manusia dunia, dia harus punya logika. Dan logika itu kita harus minta tolong kepada Tuhan. Kenapa itu disebut amanat agung? Itu perintah Tuhan. Iya, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak perintah Tuhan. Ya, banyak perintah Tuhan yang langsung maupun lewat nabinya. Ya kan? Nah ini kenapa? Karena itu adalah perintah Yesus langsung. Kita masih ke situ saudara. Next. Oke, sekarang kita mau belajar kira-kira Injil ini diberitakan kepada siapa sih sebenarnya? Pak Bram, Pak Gembala juga sudah bilang. Dan ini kita telah pelajari dari minggu sebelumnya bahwa siapa-siapa saja sih yang harus kita injili. Ada di depan saudara. Satu, internal kita. Ya, internal kita. Oh, saya tidak terima. Saya kan orang Kristen dari kecil. Enak saja kamu memberitakan Injil kepada saya. Wes, ya. Oke, yang kedua adalah orang-orang eksternal kita. Mungkin Tambi Bue yang gak tahu internal atau eksternal, mohon maaf ya, karena ya internal itu artinya orang kita di dalam saja, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kalau orang eksternal itu orang di luar gitu ya. Apa buktinya? Apa kata Tuhan? Coba kita lihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Ini dari dasarnya ada di atas ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, konsep ini yang dijadikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa kan orang-orang terkenal bahwa menyampaikan Injil itu sebagai saksi itu dimulai dari Yerusalem dulu. Jadi dikonotasikan bahwa Yerusalem itu adalah kawasan kita sendiri gitu kan, karena Yesus waktu disalibkan kan berada di daerah ini kan, di Yerusalem ini, di daerah Yerusalem itu kerajaan ya Om ya. Ya, Yudea itu tetangga ya. Yudea itu provinsi. Nah, Yudea itu provinsinya. Jadi masih di dalam situ, artinya kenal. Jadi ada hubungan timbal balik Yudea dengan dengan Yerusalem. Jadi Yerusalem bosnya, ibu kotanya, Yudea itu provinsinya. Nah, itu yang selama ini kenapa kok ada memberitakan Injil itu dari dalam dulu baru keluar gitu. Dan setelah itu Samaria. Nah, Samaria ini beda ini. Samaria ini kan berbeda kerajaan. Ya. Konotasinya apa? Berbeda kerajaan ini kan artinya orang-orang yang kita benci. Israel dengan Samaria tidak akan bisa berteman, saudara. Saat itu tidak mungkin bisa berteman. Nah, ternyata Tuhan minta lain. Segala makhluk harus kau jadikan muridku, termasuk orang-orang yang tidak kamu suka. Mengapa? Ya, mengapa bahkan anak Tuhan pun ada yang tidak suka kepada anak Tuhan yang lain ketika anak Tuhan lain memberitakan Injil? Benar tidak? Coba saya tanya, terjadi nggak seperti itu? Banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Bahkan anak-anak Tuhan pun dia mengkotak-kotakan. Saya suka dengan yang dia, saya tidak suka. Saya akan pindah kalau saya tidak suka sama dia. Gitu. Ya, itu ternyata
Tuhan berkata kepada orang yang tidak kamu sukai sekalipun, kamu beritakan Injil. Bahkan sampai ke ujung bumi, ngelihat aja nggak pernah. Itu orang asing, oke, orang Samaria orang asing, kita tahu di mana letak dia, kita tahu dia bangsa apa, kita tahu rumahnya di mana, kita tahu dia suku apa. Tapi ini Tuhan berkata bahwa sampai ke ujung bumi, ngelihat tempatnya aja enggak. Ternyata amanat agung ini sangat luas. Tuhan tidak pernah mengotak-ngotakkan kamu orang mana, kamu suku apa. Tuhan mau sampai ke ujung bumi diberitakan Injil ini. Ya, baik. Kita selanjutnya, mengapa kira-kira? Next. Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa memberitakan Injil itu untuk keluarga kita, internal kita. Artinya orang-orang yang percaya, jemaat-jemaat kita. Nah, sudah saya katakan tadi, enak saja. Saya kan sudah dari kecil mengenal Tuhan. Ya, kenapa kok masih perlu diberitakan tentang Injil? Saudara, jujur, banyak anak Tuhan yang memang dari awal sudah Kristen, mungkin sudah dibaptis, mungkin sudah lahir baru, tapi hampir tidak mengenal yang namanya Injil. Hati-hati saudara, karena ketika Tuhan katakan, jadikanlah bangsa muridku, kamu menjadi penginjil, jangan-jangan ini kan jadi bumerang buat kita. Karena kita tidak mengenal, kita tidak mengetahui apa isi Injil itu. Ngerti maksud saya ya? Ya. Jangan-jangan kata-kata jadilah bangsa muridku dan baptislah mereka itu hanya sebuah slogan. Amanat agung, ayo kita menginjil. Dimanapun kau berada, kamu menjadi Injil. Ketika Tuhan perdalam lagi, kamu mempunyai kesempatan untuk lebih dalam menginjil orang, kita akhirnya kagok karena ini jadi senjata makan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus paham tentang Injil. Karena tidak semua anak Tuhan paham tentang Injil. Ya, mengaku saja, ya. Nah, mengapa internal itu perlu? Karena Yesus itu adalah teladan di dunia yang sesat ini. Dunia ini selalu berubah, saudara. Tuhan katakan bahwa dunia ini sangat kejam, dunia ini sangat jahat. Nah, patokan kita, kalau kita selalu berpatokan dengan manusia, manusia itu selalu berubah. Keadaan selalu berubah, kondisi selalu berubah. Namun satu yang tetap adalah Tuhan Yesus. Contoh ya, contoh nih ya. Tuhan Yesus berkata, jadilah kamu sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Dunia tidak akan bisa menerima itu. Maafkan aku sayang, aku tidak pernah bisa sempurna. Ya kan? Manusia kan tidak mungkin bisa sempurna. Manusia tidak sempurna coy, katanya gitu kan. Tapi Tuhan berkata, kau harus sempurna seperti Bapakku yang sempurna, dan itu tetap sampai selama-lamanya. Bisakah kamu sempurna? Tuhan berkata bisa. Tapi dunia berkata tidak. Kamu tidak sebagai manusia tidak mungkin akan menjadi sempurna. Itulah maksud saya, dunia itu membingungkan. Akhirnya itu yang akan itulah yang akan membuat kita patah arang. Ternyata ada pergeseran-pergeseran dalam setiap kehidupan manusia. Setiap zaman berganti zaman, tahun berganti tahun. Ternyata tidak mungkin manusia itu sempurna. Ya. Standar moral manusia itu akan semakin jatuh, saudara. Yang tetap selama-lamanya itu adalah firman Tuhan. Jadi mengapa Injil atau firman Tuhan tetap harus diberitakan kepada saudara-saudara kita? Karena hanya Yesuslah teladan di dalam dunia ini dan di dalam dunia yang sesat ini. Kalau tidak perlu Injil, ngapain kita ibadah, kita memberitakan firman? Ya kan? Firman diberitakan untuk menambah iman manusia, untuk menambah iman anak Tuhan. Karena anak Tuhan pun harus selalu diperingatkan, saudara. Harus diperingatkan setiap saat, setiap minggu. Bahkan Tuhan menurunkan Roh Kudusnya untuk selalu setiap saat membimbing kita. Ya. Jadi Yesus adalah teladan. Yang namanya teladan itu, Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Teladannya yang kita pegang. Teladan Tuhan Yesus di mana? Yang ada di Injil. Karena hanya Injil yang menceritakan detail tentang kehidupan Yesus. Kitab lain itu menerjemahkannya, menambahnya, mengembangkannya supaya kita lebih mengerti. Ya, oke. Jadi coba kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus berapa HP saya ya? Oke, enggak apa-apa.
Coba duluan ketemu. 1 Petrus. Ya. Ya. Injil ini adalah teladan Yesus dan jejaknya Tuhan ada di situ, saudara. Hati-hati anak Tuhan. Karena kita merasa sejak kecil kita adalah Kristen, kita mengabaikan Injil. Ya. Karena di situ di Injil itu adalah teladan Yesus. Memang Tuhan dicatat, setiap kerjaan Tuhan itu dicatat secara rinci di 4 Injil ini. Ya. Dan Alkitab-Alkitab lain, bukan saya bilang Alkitab lain tidak penting. Ya, Alkitab lain itu penegasnya. Ya, Alkitab lain itu memberitahukan kita, mengembangkannya untuk kita, menguraikannya kepada kita secara sederhana lagi apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, mengapa? Next, yang kedua. Nah, karena manusia ini kadang suka lupa pada tujuan hidupnya. Dalam di sini saya katakan bahwa anak Tuhan kadang lupa dengan tujuan hidupnya. Mundur lagi. Bingung ya. Nah, itu ya. Anak Tuhan kadang lupa tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita adalah kekekalan, saudara. Namun kekekalan ini akan tergerus ketika kita tidak mengerti teladan Tuhan Yesus. Teladan yang kita gunakan adalah teladan dunia akhirnya. Oleh karena itu, Injil ini tetap harus kita pegang teguh. Kita baca di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Ayatnya ada di sini. Ayat-ayat yang ada di Alkitab ini tidak sembarangan, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Alkitab berkata seperti itu, jadi pasti akan terjadi suatu saat nanti bahwa manusia akan serupa dengan dunia ini. Ya, manusia pasti akan serupa dengan dunia ini. Oleh kenapa ya, saudara? Oleh berbagai macam hal. Yang pasti karena anak Tuhan tidak pernah lagi meneladani Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang ditoleransi, banyak hal-hal yang sedikit dia dilebar-lebarkan, dirubah-rubah gitu ya. Ya, atau di Kolose juga, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kenapa saya mengambil ini, saudara? Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kecenderungan manusia hidup adalah tentang dunia, saudara. Keinginan dunia apa? Ya. Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Ya. Jujur saudara, semakin lama manusia ini akan semakin tergerus karena dunia semakin jahat. Oleh karena itu, teladan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa perlu Injil tetap diberitakan kepada anak-anak Tuhan? Karena anak-anak Tuhan kadang bisa lupa fokus di hidup di dalam dunia. Ya. Yang ketiga, kenapa Injil tetap harus diberitakan kepada Tuhan? Karena anak-anak Tuhan tidak kebal terhadap dosa. Ya, anak-anak Tuhan bisa jatuh, bisa. Siapa bilang anak Tuhan tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Terima kasih teman-teman. Jadi banyak anak Tuhan yang lahir sejak kecil itu mengenal Tuhan di dalam keluarga Kristen. Apakah mereka tidak bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Siapa bilang tidak bisa, saudara? Coba kita lihat di Galatia. Di Galatia ini panjang sekali ya, lumayan panjang. Di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Di Galatia 2 ayat 11. Saya bacakan saja, ini satu pasal ya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Benar ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah.
Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di depan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bayangkan saudara, ini berbicara tentang Kefas. Betul ya Pak Gembala ya? Ini masalah kemunafikan saudara. Ya. Kenapa saya bawa ini? Hal yang paling tersembunyi adalah kemunafikan di dalam kehidupan anak-anak Kristen. Hati-hati saudara. Alkitab mencatat dan jelas kemunafikan. Munafik itu apa? Mungkin kita semua sudah tahu. Hati-hati terhadap kemunafikan. Nah, intinya adalah anak-anak Tuhan tidak kebal terhadap dosa. Ya, anak-anak Tuhan masih bisa berdosa, bisa melakukan dosa. Ya. Yang kedua tentang contohnya itu tentang Daud. Mungkin semua sudah tahu ya. Kalau sudah berbicara tentang Daud dan Batsheba, mungkin ada yang tahu pasalnya bahkan ya. 2 Samuel 1 dan 2 Samuel pasal 11 dan 2 Samuel pasal yang ke-12. Apa kurangnya Daud? Bahkan Daud itu imannya melebihi kita. Bahkan kesucian Daud itu lebih suci daripada kita yang ada di sini. Dan Daud itu sabar. Sabar kenapa? Siapa yang gak mau jadi raja? Tuhan kan sudah suruh, boleh dong bunuh Saul. Kira-kira kalau Daud bunuh Saul, dosa gak dia? Saya tanyakan di sini. Kira-kira, ayo. Kira-kira kalau Daud membunuh Saul saat itu berdosa gak? Gak ada yang jawab? Ayo. Kalau menurut Gembala? Dosa ya. Ya, membunuh tetap dosa ya. Tapi saat itu konteksnya ya, membunuh itu kayak sepertinya biasa saja. Karena waktu itu ya kita membunuh musuh kita dengan cara membunuh ya. Tapi mungkin kata Om tadi, karena Daud berkata bahwa itu adalah orang yang diurapi. Bayangkan sabarnya Daud. Kalau kayak kita jadi kayak Daud, mungkin kita bunuh Saulnya. Siapa yang gak pengen punya cepat dapat selir? Siapa yang gak cepat pengen dapat tahta ya kan? Tapi ternyata di sini mungkin Tuhan uji Daud ini seperti apa orangnya. Tahta dia kalah, tahta dia menang, harta dia menang, wanita tidak. Itu ya. Jadi urutannya harta, tahta, wanita. Iya. Ternyata Daud jatuh di situ. Dan ini adalah sejarah yang sangat dikenal oleh seluruh anak-anak Tuhan. Daud dan Batsheba semua tahu. Ya. Harta, Daud nggak apa-apa, sabar. Tahta nanti dulu. Ketika dia sudah mendapatkan semuanya, bahkan yang punya orang, gitu kan? Nah, saya tidak menjustifikasi apapun. Maksud saya, anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Daud itu adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita, ya kan? Boro-boro kita mau memberitakan Injil kepada orang lain. Namun kita juga bisa jatuh. Mengapa Injil ada itu? Karena kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jangan ngomong jauh-jauh dulu dosa yang besar, enggak. Dosa yang kecil-kecil aja, tetap dosa di mata Tuhan. Ketika kamu mengata-ngatai saudaramu, ketika kamu berbohong, kamu berdosa di mata Tuhan. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil di mata Tuhan. Semua adalah dosa. Karena Tuhan itu seperti kain yang warnanya putih. Ketika dia setitik kena noda, maka kain putih itu akan terlihat warna yang lain. Itulah Tuhan. Ingat saudara, dosa besar, dosa kecil tidak ada toleransi di mata Tuhan. Amin saudara. Ingat itu, karena anak-anak Tuhan juga masih bisa berdosa, bisa melakukan dosa. Daud, pemberita Injil, Kefas, mereka ternyata bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi kita saudara. Ya, oke. Jadi itulah mengapa dalam internal kita harus
mempunyai keinginan juga untuk memberitakan Injil kepada saudara kita, pada teman-teman kita, karena tidak semua anak Tuhan yang bahkan lahirnya dari kecil dia Kristen, dia mengenal tentang Injil. Itulah hubungannya tadi kenapa ketika dimanapun kamu berada, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Paling banyak lagi kan di mana? Contoh saya paling banyak di kantor. Ya hari-hari tertentu di kantor, hari-hari tertentu ya saya di rumah. Jadilah penyampai Injil yang baik dalam rumah. Contohnya bagaimana? Saya injilin istri saya sama aja bohong, dia lebih paham dari saya. Bukan begitu maksudnya saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku itu kamu menjadi contoh buat mereka. Saya punya teman, saya rindu sebenarnya memberitakan Injil kepada mereka. Sudah saya katakan sejak awal bahwa memberitakan Injil ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang sangat sulit. Bahkan banyak anak Tuhan menolak hal ini. Karena apa? Karena ini konsekuensinya sangat berat. Bahkan ada yang dibunuh gara-gara ini. Kita nggak sampai ke sana, saudara. Kita hanya sampai kepada jangan-jangan teman-teman saya nggak suka sama saya. Jangan-jangan mereka nanti akan mencibir saya. Leha, kamu mana rekam kelakau kehidupan aja begini. Jangan-jangan begitu. Nggak usah kita ngomongin deh masalah konsekuensi itu kita dibunuh, nggak. Secara teman aja pasti kita akan berpikir 1001 kali untuk memberitakan Injil. Benar saudara? Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Jadikanlah muridku dimanapun kau berada. Pertama kali dulu berikanlah contoh yang baik. Karena nanti itu adalah Tuhan yang nanti akan memberikan waktunya di mana engkau akan masuk. Ya. Jadi banyak orang lupa. Ayo kita pergi memberitakan Injil keluar. Itu saya tidak bilang itu salah, ya. Tapi firman Tuhan berkata, lakukanlah di Yerusalem dulu. Yerusalem, oke, kita bicara tentang Yerusalem, saudara. Pada saat Tuhan Yesus, saya tanya, percaya nggak sama mereka sama Yahweh? Ada yang jawab? Yerusalem saat itu percaya nggak mereka pada kekristenan? Bukan Kristen ya, tapi percaya nggak mereka yang namanya Musa punya Tuhan namanya Yahweh, Elia punya Tuhan yang namanya Yahweh, percaya nggak? Percaya kan? Saya tidak berbicara masalah apa agama mereka, maaf saudara ya, saya tidak berbicara apa agama mereka. Tapi maksudnya di sini, kenapa Tuhan Yesus berbicara di Yerusalem? Yerusalem saat itu mereka sudah kenal yang namanya Yahweh, ya kan? Konotasinya kenapa saat ini begitu juga dari keadaan kita, ya kan? Hanya saja mereka mungkin waktu itu hanya mengenalnya sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit kata orang. Setengah-setengah yang ada di permukaan, yang dilihat manusia, yang dilihat oleh orang-orang lain, munafik tadi. Nah, kenapa Tuhan bilang jadikanlah mereka mulai dari Yerusalem? Berarti ada masalah di Yerusalem. Karena harus kamu jadikan murid. Ternyata mereka bukan murid Tuhan. Yerusalem saat itu tidak mengenal Yesus. Konotasinya sekarang, jangan-jangan kita yang Kristen dari lahir tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Mulailah dari keluarga dulu, mulailah dari orang yang kau kasihi dulu, baru keluar. Yerusalem, di situ Tuhan katakan, Yerusalem saat itu saudara adalah kiblat dari orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal konsep ini ya. Walaupun agama mereka, ya mungkin agama mereka Yahudi ya. Cuman Yerusalem saat itu mereka tahu namanya pengorbanan, tahu bagaimana namanya 40 hari tahu yang namanya Daud, tahu yang namanya Elia, tahu yang namanya Yunus, tahu yang namanya Musa, mereka tahu. Tapi Tuhan bilang mulai dari Yerusalem, bukan langsung keluar. Ya. Itu konotasinya seperti itu saudara. Kembali ke keluarga kita dulu, kembali ke hati kita dulu. Ya, baru kamu ke Yudea, ke tempat orang yang kamu kenal, saudara-saudara yang lain, baru ke orang-orang asing, sampai ke seluruh bumi. Nah, oke. Sekarang apa sih yang pengen kita omongin? Nah, coba contoh. Kita sudah punya hati menggebu-gebu nih ya. Saya ingin memberitakan Injil dimanapun saya berada. Gitu kan? Apa yang mau kita bicarakan? Ayo, halo. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam. Ya, salam katanya. Salam. Salam ya. Sekarang saya mau tanya. Apa yang akan kita
sudah, internal tadi kan sudah, ya. Internal tadi hanyalah mengasah, mengulang kembali, memperdalam apa yang ada di dalam Injil, karena itu kan sudah dikenal oleh kayak mereka Yerusalem, kan mereka sudah tahu tentang Tuhan. Ya sekarang tinggal dipoles, lebih perdalam lagi. Nah sekarang keluar. Saya katakan tadi kan, karena memberitakan Injil ini ada yang ke dalam kita saja internal, ada yang keluar. Nah sekarang tantangannya, saya mau tanya, jangan-jangan ya saya ingin memberitakan Injil, ayo memberitakan Injil. Saya mau tanya aja yang sederhana aja, kira-kira apa sih yang ingin dikasih tahu, apa sih yang ingin dibahas ketika kita memberitakan Injil di dalam kepada orang luar? Ada yang bisa jawab? Di sini kita sharing saudara ya. Ya? Keselamatan dari Tuhan. Kamu buka 98 ya? Iya, oke, next buka saja. Ya. Saudara, ketika Tuhan memberikan kita kemampuan, ketika Tuhan memberikan kita peluang untuk memberitakan Injil kepada orang luar, apa yang mau kita apa yang mau kita bicarakan? Jangan-jangan itu hanya konsep di dalam otak kita saja, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita bicarakan. Kagok, bro, Roh Kudus, wah, apa kata orang? Kamu ini ngomong apa kata orang? Ya kan itu maksud saya. Ketika memberikan kita peluang untuk berbicara tentang orang yang tidak mengenal Tuhan, apa yang ingin kita bicarakan? Saya ada merangkum ada 3 di sini. Gak usah yang susah-susah dulu, ya. Gak usah yang susah-susah dulu, ya. 1, bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan, ya. Ketika Tuhan memberikan kita waktu untuk berbicara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, apa yang akan kita bicarakan? Jangan-jangan kita tidak punya konsep. Nah, kalau begitu memang kita tidak ada niat, ya kan? Sudah dibicarakan, sudah saya katakan tadi bahwa membicarakan Injil itu dimanapun kau berada. Tapi ada ketikanya saatnya Tuhan memberikan kita peluang dan waktu untuk berbicara tentang Tuhan secara pribadi kepada orang tersebut. Apa yang akan kita bicarakan? 1, bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan, adalah karya Tritunggal. Siapa manusia di muka bumi ini yang tidak mau selamat? Ya? Semuanya ingin selamat. Ayatnya mana bro? Kata mereka. Saya pernah nonton di Christian Prince. Dia sangat kuat masalah Christian Prince ya. Pak Gembala dia sudah tahu. Mungkin teman-teman lainnya dia tahu Christian Prince. Istri juga sudah tahu kemarin. Sudah aja kamu nonton itu, kata istriku. Nanti kamu banyak pikiran, dia bilang. Jadi Christian Prince itu dia banyak menggunakan ayat. Cuman hebatnya dia tidak menggunakan ayat kita, tapi menggunakan ayat orang untuk menjatuhkan argumen yang tidak benar. Gak usah ngomong, kalau dia masalah kitab dia sangat hafal. Dan dia berbicara, luar itu bicara kan detail sebentar aja tapi mengena gitu loh. Nah, jadi keselamatan itu datang dari Tritunggal. Mana bro? Ada kan di dalam Alkitab kamu? Oh iya, Alkitab kami ini bebas kami buka. Alkitab kami ini tidak seperti Alkitab orang-orang lain yang hanya dibuka oleh orang-orang tertentu untuk dia pergunakan sedemikian rupa untuk keuntungan pribadi. Alkitab, Bible, kitab suci orang Kristen adalah Alkitab yang bebas kamu buka. Karena Tuhan malah memerintahkan bahwa kita merenungkan siang dan malam. Nggak ada yang ditutup-tutupi, ya. Karena ketika sebuah kitab suci itu hanya orang-orang tertentu yang boleh buka, hati-hati. Ya, hati-hati kenapa? Itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi Tuhan Yesus buka, renungkanlah siang dan malam. Tuhan akan memberi rema. Nah sekarang kalau ditanyakan keselamatan itu karya Tritunggal, mana ayatnya bro? Adalah, ya kan, coba kita buka di Efesus. Atau biar cepat ya, saya buka. Teman-teman yang lain pasti sudah tahu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi kata-kata di dalam Kristen itu nggak ada yang ngomong kosong. Ada nggak di situ? Ada lah, ya kan? Efesus pasal 2 ayat 9 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahweh. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ya. Jadi itu bukan ini adalah ayat yang kuat yang menyatakan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil karyamu, tapi Tuhan yang memberikannya, Tuhan memberikan anugerahnya. Tapi banyak anak-anak Tuhan, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa
sangat banyak hal yang bisa menyesatkan, yang membelok-belokkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya kan? Jadi cukup bro, aku itu berkuliku Kristen. Saya ini percaya sama Tuhan dari nenek moyang saya. Kenapa enggak ibadah bro? Enggak apa-apa. Kan saya kan sudah Kristen. Saya tidak menjustifikasi karena kita nanti akan berhadapan face to face dengan Tuhan. Karena logikanya, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hal yang paling kecil sekalipun pasti kau akan cinta kepada Tuhan. Tanda kamu cinta kepada Tuhan, kamu pasti rindu kepada Tuhan. Kami katakan kalau kamu rindu kepada Tuhan, kamu pasti akan berangan-angan untuk selalu beribadah, berkumpul bersama saudara. Saudara, sedikit tadi bersaksi, saya pikir istri saya tadi tidak ikut ibadah. Dia jam 4 saudara pulang ke rumah. Oh, ternyata istri saya hilang, anak saya. Ada orang cantik di depan rumah kan, keluar-keluar ya buka. Saya bilang, oh Tuhan, saya bilang sama istri saya, nggak usah pulang aja, nanti siang lagi nanti pagi aja. Enggak, dia nekat. Mungkin dia kangen sama saya juga. Karena kami ada sekitar 24 hari, 24 jam gak ketemu gitu loh. Jadi saya bilang, ya istri saya tidur, saya menyiapkan khotbah saya itu banyak sebenarnya, tapi ketinggalan satu. Nah di situ sotekan saya di situ. Saya pikir istri saya ini nggak bakal ikut ibadah. Saya bilang ternyata istri saya bangun jam berapa tadi ya, lupa juga saya. Akhirnya kami berangkat. Puji Tuhan. Tuhan dengar doa kami tidak lambat sampai di sini. Puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi saya lihat kerinduan di hati istri saya. Bahwa dia minggu kemarin kan dia tidak ibadah. Bukan karena keinginannya saudara, tapi karena memang keadaan. Bukan karena apa maksudnya saudara ya. Kalau istri saya terbengkalai kan teman-temannya bisa nggak dapat uang, ya kan? Teman-teman istri saya nggak dapat uang kalau dia nggak lurus, ya kan? Otomatis istri saya nggak bisa. Kemarin saat ini Tuhan beri waktu, puji Tuhan istri saya berusaha diberi kesehatan. Jangan ada yang memegahkan diri, ya. Ketika kamu mencintai Tuhan, maka kamu akan merindukan Dia setiap saat. Minimal ketika mau beribadah kita tunggu kupu-kupu, ya kan? Nah itu Tritunggal. Waduh, ini belum habis ke 2-3 ya, tapi ke Tritunggal lagi ya. Kenapa saya tulis Tritunggal di situ ya? Tapi tidak apa saudara. Tritunggal ini sebenarnya jadi masalah buat anak-anak Tuhan dalam memberitakan Injil. Karena ini adalah celah di mana orang tidak mengerti, ya, paham ya? Tritunggal itu ketika orang mau menghancurkan iman Kristen itu disinilah tempatnya. Tritunggal, namanya juga ada kata Trisula, Tritunggal, Tritura, artinya kan 3, ya kan? Ketika orang bertanya Tritunggal, nah Tritunggal itu bro, apa? Kata orang lain itu hati-hati, kita mungkin sampai ke sana nanti. Pada intinya Tritunggal itu adalah sifat Tuhan Yesus, sifat Tuhan ya. Pak Gembala nanti mungkin akan menjelaskan lagi lebih detail, saya percaya. Cuman Tritunggal ini saudara ya, ini saudara itu kan Tritunggal ini bukan 3, tapi 1 di dalam 3 di dalam 1. Mungkin susah kita ngomongin di sini ya. Artinya gini, seperti manusia, dia punya jiwa, dia punya roh, dia punya tubuh. Karena Tuhan berkata sesuai gambaran itu di mana? Dia artinya nama ya, artinya. Mari kita menciptakan sesuai gambar kita. Nah, sesuai gambar kita, kata Tuhan ya. Kata-kata kita di sini langsung digunakan orang. 3 dong. Karena 3 loh. Kenapa enggak 4? Enggak, 3 aja. Cukup aja 3. Berarti Tuhan kamu 3. Ya, itu hati-hati saudara. Manusia tidak mungkin bisa menyelami bagaimana Tuhan itu seenaknya. Tidak. Tapi ketika kamu berdoa, ketika Anda semua berdoa, Tuhan akan memberikan firman. Tuhan katakan kita jadikan mereka sesuai dengan gambar kita. Kita adalah gambar Tuhan, saudara. Gambaran Tuhan maksudnya. Kita punya roh 1, jiwa 1, tubuh 1. Malaikat tidak seperti kita. Malaikat itu punya roh, punya jiwa. Mereka tidak punya tubuh. 2 kan, cuma 2. Binatang tidak punya roh. Punya ya? Tidak punya roh, hanya punya jiwa, rasa sakit dan tubuh. Demikian juga tumbuhan. Manusia berbeda. Tuhan bilang manusia adalah gambaran Tuhan karena Tuhan itu sama seperti kita. Gambarannya ya.
Tuhan punya raga. Itu di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah turun ke dunia menjadi daging. Dan roh Tuhan melayang-layang, ya itu sama seperti kita gitu loh. Kita punya roh juga, ya kan? Tapi mungkin kita akan kesana bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu sama seperti Tuhan di dalam aku. Artinya kasih itulah yang mempersatukan sebenarnya. Tapi mungkin kita tidak sampai di situ, saudara. Mungkin kita sampai di sini. Cuman mohon maaf, saya tadi menulis itu Tritunggal karena maksudnya begini, saudara. Keselamatan itu karya Tuhan Bapa, ya. Yang melaksanakan siapa? Yesus. Yang melestarikannya siapa? Roh Kudus. Itu ya maksudnya. Jadi paham di sini ya. Jadi tidak ada satu maksudnya tidak bisa berdiri sendiri keselamatan ini yang menjadi karya Tuhan. Jadi ini adalah karya Tuhan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu Bapa sudah menubuatkannya melalui hamba-hambanya. Dilaksanakan oleh Tuhan Yesus secara mutlak dan diiringi oleh Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Jadi ini adalah karya Tritunggal. Kalau saya hanya tulis di situ karya Tuhan yang mana kan? Kalau hanya karya Bapa tidak. Itu betul karya Bapa, tapi artinya yang melaksanakan itu kan, artinya semua karya itu kan yang mempraktekannya karya dia juga gitu kan. Oke, ya kita lanjut saja. Yang pertama itu yang perlu kita sampaikan adalah keselamatan. Yang kedua, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu mutlak, saudara. Hanya ada di dalam karya Tritunggal, tapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mana bro ayatnya bro? Jangan-jangan kamu ngomong sama seperti yang mereka depan sana bisa bilang ya. Ada saudara saya lihat sebuah ini, saya tidak tidak menyindir siapapun ya. Ada ceramah-ceramah yang hampir tidak membuka kitab suci ya. Jadi seenaknya saja dia ngomong. Ada waktu itu saya bilang hal-hal duniawi yang dia omongin. Cuma kan banyak, lebih banyak dari kita ini. Yang dia omongin, kapan waktu sarapan yang baik? Bisakah kamu memberi catat kepada A, B, C waktu? Maaf, kekristenan tidak seperti itu. Tuhan tidak mau mengurus-ngurus hal-hal yang sepele seperti itu. Kenapa kita bilang masalah makanan apapun yang kamu makan tidak akan mendekatkan kamu kepada Tuhan dan tidak akan menjauhkanmu kepada Tuhan, karena itu nanti akan ada kecambaan. Saya berbanding-bandingkan, kenapa ya orang dengan umatnya sebanyak itu kok ngomongnya seperti itu gitu loh, receh. Ya kan? Karena mereka tidak bisa membuka seperti kita. Ya. Mereka tidak bisa membuka kitab suci seperti kita. Kita bebas, rugi makanya kalau kita tidak membaca, kita membahasnya ya. Oke, kita kembali. Keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Sekarang kalau ada ditanya mana ayatnya, kita buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Semua sudah pada tahu ya. Ada di situ Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kurang apa lagi ayatnya? Jelas di situ. Dia siapa? Kalau kita buka ayat ke depan itu menyatakan bahwa itulah Yesus. Ya, kalau ada orang berkata, karena banyak orang suka menggal-menggal ayat ya. Maksudnya di sini saya memberitakan bahwa inilah ayatnya. Kalau orang tantang lagi, mari kita buka ke atas, gitu kan? Karena ayat ini satu pasal itu dia berdiri, satu pasal nggak bisa dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, keselamatan hanya ada di dalam Kristus itu sangat wajib kita beritahukan kepada orang-orang yang di luar sana. Kalau untuk anak Tuhan sudah tahu semua, ya kan? Ya, keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Bukan ibadah. Yang penting kan percaya, bro. Nah, gitu kan? Nah, itu yang maksudnya. Yang kedua ayatnya di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mohon maaf dulu saya ganti. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya teringat waktu saya sekolah SMP dulu, saudara. Ada guru saya itu, dia itu kayaknya ada masalah penyakit darah tinggi. Jadi dia tuh mukanya merah, mengatakan, saya mau Andreas, dia bilang. Wah, nama saya itu kan Andreas. Ya, kalau mau kan Mas Raja kan Salomo. Andreas katanya. Oleh saya nanya begini, itu dia nanya kenapa Pak, saya bilang pemilu itu hanya harus memilih salah satu gitu kan, marah dia. Coba kamu tunjukkan, dia bilang. Sampai nanti saya beliau, benar ini saya nggak bohong.
gara-gara dia ngomong itu keluar air liurnya, dia mungkin nggak terlalu sehat ya. Kamu tunjukkan dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosamu. Waduh, saya SMA kelas 1 mana paham, ketemu om aja cemberut saya. Ya kan? Paham maksud saya, ketemu omnya cemberut. Saya nggak mau ibadah, ya. Saya malas ibadah. Om tahu. Ternyata sekarang Tuhan tunjukkan ada nggak semua ayat, semua argumen yang ada di dalam kekristenan itu ada di dalam Alkitab. Hati-hati, saudara. Karena ketika kita tidak tahu Injil, jangan-jangan itu jadi bumerang di dalam kehidupan kita. Bumerang untuk kita ketika kita menyampaikan Injil. Jadi di sini jelas keselamatan hanya di dalam Kristus. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi di situ jelas saudara ya, bahwa orang-orang harus tahu bahwa keselamatan itu adalah di dalam Yesus semata. Yang ketiga, apa yang harus kita bicarakan? Apa yang akan kita bicarakan? Yaitu tentang pertobatan, saudara. Injil berbicara tentang pertobatan. Saya lupa di sini tadi saya sudah mengunggah yang namanya tabernakel. Saya tidak ingin memaksakan ya. Ada tertentu, ini ada gambar tabernakel, ini ada hubungannya dengan apa? Dengan perjalanan atau progres seorang lahir baru. Di tabernakel itu tidak, saya tidak memaksakan itu, tapi hanya saja saya ingin memberikan ilustrasi. Tabernakel itu kemah suci itu apa sih kemiripannya dengan progres kita hidup baru. Tapi ya tertinggal tadi, mohon maaf saudara. Jadi tidak bisa saya tampilkan bahwa sebenarnya itu kan kalau kita lihat tabernakel itu dia punya 4 pilar. Nah 4 pilar ini sering dikonotasikan oleh oleh gembala-gembala bahwa ini adalah 4 Injil gitu ya. Habis itu yang di luar itu pembasuhan ya. Kasus pembasuhan itu ada hubungannya persamaannya dengan kita dibaptis. Habis itu ada api ya, mesbah korban bakaran. Nah, mesbah korban bakaran itu setelah pembasuhan tadi. Jadi ketika korban bakaran itu ketika kamu telah lahir baru dibaptis, maka kamu akan menerima baptisan Roh Kudus seperti itu gitu loh. Jadi ketika itu baru kamu bisa masuk mulai mengenal Tuhan. Dan di dalamnya sana itu ada meja roti sajian yang itu berhubungan dengan kegiatan kita melayani Tuhan, kegiatan kita berdoa segala macam ya Allah, berpuasa sampai ke ruang Maha Kudus yang saat ini sudah tabirnya sudah dibukakan Tuhan Yesus, dan Tuhan lah yang menjadi penghubung kita dengan ruang Maha Kudus gitu loh ya. Tapi ada juga beberapa orang yang itu mungkin bukan kebetulan sih ya, cuman saya mau memberitahukan bahwa itu adalah gambarannya ya. Jadi yang penting dalam pemberitahuan Injil kita adalah pertobatan, karena pertobatan itu akan menghasilkan kepercayaan kepada Yesus. Apa pertobatan mustahil orang percaya Yesus? Karena mendengar Injil saja sudah selesai tapi tidak percaya Yesus, itu tidak ada gunanya. Mungkin orang mau mendengarkan Injil, ya bro, ya saya akan mendengarkan kamu ngobrol tentang Injil ya kan, tapi hanya sampai di situ. Dia tidak mau bertobat, tidak ada gunanya juga kan. Karena ketika kamu mendengar Yesus itu kamu harus bertobat ya, dan percaya kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan karunia, saudara. Ada hubungan dengan anugerah. Bahwa di dalam kekristenan orang harus tahu bahwa bertobat itu sangat penting, dan berilah dirimu dibaptis. Saya garis bawahi berilah, karena ini jadi sampai sekarang itu masih jadi jadi permasalahan buat kita orang-orang di dalam kekristenan. Berilah dirimu dibaptis itu bisa nggak seperti ini anaknya, bisa nggak seperti itu umur sekian gitu kan. Tapi sudah jelas di sini berilah dirimu dibaptis, artinya itu intinya kamu punya kepekaan sendiri, kamu mempunyai niat sendiri, kamu punya keputusan sendiri untuk memberikan dirimu kepada Tuhan, bukan memberi anakmu. Mohon maaf ya. Nah, saya hanya menyatakan apa yang ada di dalam Alkitab. Masalah benar atau tidak itu nanti masing-masing kita. Karena Tuhan Yesus, ingat, di dalam Injil Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Saya pernah bertengkar dulu dengan om saya, bukan bertengkar, maksudnya soal gitu. Saya bilang, saya ngomong gitu aja, kenapa kita nggak bisa menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Marah kampung. Kenapa kalian ini ikut pastekan? Makin nanti berubah, kalian berubah juga. Wah, kenapa? Saya bilang masalahnya dengan
tua dari saya gitu loh. Ya. Percaya dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan itu adalah teladan Tuhan dan itu adalah bukti yang sah. Jangan main-main dengan baptisan. Ada juga teman bilang dulu, bagaimana bro kalau di padang gurun? Loh, ngapain? Kenapa di padang gurun? Lo kadang-kadang ngapain di padang gurun baptisnya? Kan kayak gitu kan? Itu adalah cara-cara orang untuk mematahkan. Ya kan? Kenapa ada orang nggak paham seperti itu? Padahal yang Kristen. Iya, ada cerita juga di sejarah kitab Sida-Sida itu. Ya kan Sida-Sida itu kan, aduh lupa saya. Ada Sida-Sida itu di Perjanjian Baru rasanya. Sida-Sida di Ethiopia itu dia kan dia membaca tentang kitab Yesaya kalau nggak salah ya. Dia berbicara tentang kitab Yesaya. Ini Sida-Sida itu sebenarnya orang Kristen, tapi dia bukan orang apa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Apa gimana maksudnya? Orang Ethiopia. Ya orang Ethiopia. Maksudnya bukan orang Israel ya, Om ya? Nah, Sida-Sida ini adalah orang Kristen yang bukan orang, pokoknya dia hanya orang Afrika. Ethiopia itu Afrika. Nah, dia juga baca tentang kitab, salah satu kitab di Perjanjian Lama. Ternyata dia nggak paham, ya kan? Anak Tuhan tidak selalu memahami tentang Injil. Oleh karena itu kita harus sering-sering berbicara, mempelajari Injil, karena ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, orang akan bertanya kepada kita, mana ayatnya? Karena ayat ini, hati-hati saudara, inilah yang akan menjadi bumerang buat kita. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana kalau saya sudah memberikan Injil, namun orang itu tidak mau bertobat? Apakah kita salah? Tidak, saudara. Ya, karena Tuhan akan memberikan orang lain pada kita semua. Yang jika orang ini tidak mau, dia akan berhadapan nanti dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan lagi yang lain. Karena Tuhan bilang, Tuhan bisa menciptakan anak manusia, anak Tuhan dari batu. Tuhan hanya ingin lihat bagaimana hati kita. Karena ketika hati kita mau memberitakan kasih karunia Tuhan, mau memberitakan kabar baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan bergerak. Ya, yang berkarya itu adalah Tuhan, saudara. Kita hanya memberikan waktu kita, memberikan keinginan kita. Dan saat ini, para saudara-saudaraku yang mungkin belum bertobat atau belum dibaptis, mari baca firman Tuhan kembali. Jangan tutup hati. Baca firman Tuhan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus, itu murah. Kenapa orang tidak berani membuka kitabnya? Karena di situ tidak ada keselamatan, saudara. Ada kata-kata di dalam Facebook, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuanmu. Saya tantang aja, mana ayatnya punyamu? Ya kan, itu kan hanya kata-kata bijak, diambil, dicomot dari punya kita. Ya kan, di pelajaran itu nggak ada punya mereka, nggak ada. Yang ada punya Kristen. Ya kan, Tuhan tidak akan memberikan ular beracun kepada anak yang ditaruhi. Jelas sudah Tuhan ada di situ. Karena ketika seorang Kristen itu berbohong-bohong atau meleset-leset masalah firman Tuhan, orang Kristen lain tahu, ya kan? Tapi kalau ada sebuah perkumpulan yang orang-orangnya tidak boleh membuka kitabnya, ya terserah yang di depan ngomong kan, kamu harus begini, kamu harus gitu, bom sana, bom sini, ya udah. Karena itu keterbatasan untuk membuka. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, ya. Jadi next simpulan, ya, kalau sudah kuliah ini kan sudah akhirnya, mulai ya. Injil diberitakan mulai dari keluarga, ya saudara. Jadi kenapa? Karena Yesus itu adalah teladan di dunia yang sesat ini. Kesesatan itu saudara tidak terlalu kelihatan, karena kesesatan itu sudah pernah saya bicarakan dulu, bahwa dia itu seperti sifatnya namanya Pak. Jadi dia itu geser dikit aja gitu kan, jadi kenceng misalnya. Ya, Abiyaya tahu ya. Jadi kalau orang pokoknya ngambil siku, dia kan sedikit sini aja dia pasti akan berubah. Penyesatan itu seperti itu, saudara. Kerjaan iblis itu di atas kita sebenarnya. Kalau masalah akal-akalan, dan dia kan lebih akal dari kita kan. Namanya juga bapak dari kecurangan, bapak dari curang, habis itu apa yang jelek-jelek buat iblis itu, ya, curang yang jahat juga. Nah, Yesus adalah teladan di dunia sesat. Jadi teladan ini menjadi
tolak ukur kita. Yang kedua, supaya tetap fokus dan tekun kepada kemuliaan. Ingat saudara, jangan mau merelakan hal yang sia-sia di dunia ini untuk kemuliaan atau keabadian di surga Tuhan. Ya, jangan sayang kepada dunia ini. Ingat, fokusmu adalah Tuhan. Fokusmu adalah kerajaan 1000 tahun. Jangan sia-siakan itu. Dan kedua adalah kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, next, apa yang harus kita beritakan kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan? Bahwa pertama adalah keselamatan adalah karya Tritunggal. Kedua, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan ketiga adalah manusia harus bertobat dan percaya Yesus. Ingat saudara, menjadi Kristen bukan berarti anda semua langsung selamat otomatis, tidak ya. Karena ada prosesnya. Karena di dalam Alkitab, ukurlah bait suci, di pelatarannya tidak termasuk kan? Pelataran itu tidak termasuk. Makanya andaikan tadi ada gambar itu, pelataran itu di mana? Karena yang Tuhan mau diukur itu adalah bait sucinya yang diukur. Apakah kita ada di bait sucinya atau tidak? Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Pemain musik. Saudaraku yang dikasih, saya ingin nambahkan dikit aja bahwa yang penting beritakanlah Injil. Soal hasilnya diterima atau enggak, orang bertobat atau enggak, itu urusan dan bagiannya Tuhan. Yang penting sampaikan firman, baik itu kepada orang di dalam maupun di luar. Sampaikan aja firman-Nya, karena tugas kita hanya menyampaikan. Soal hasil itu bagiannya Tuhan, itu tugasnya Tuhan ya. Dan mungkin satu koreksi bahwa tidak ada kitab yang tidak boleh dibaca, tetapi yang ada adalah kitab yang tidak dimengerti oleh semua orang. Boleh dibaca, tapi tidak semua orang bisa ngerti apa artinya kitab suci itu. Itu yang perlu saya koreksi. Terus Sida-Sida dari Ethiopia, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah Yahudi keturunan Ethiopia. Makanya dia baca kitab Nabi Yesaya, karena orang Yahudi setiap tahun harus ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan pulang itulah mereka, Sida-Sida itu ketemu dengan Filipus. Jadi hal lain lagi adalah bahwa kita semuanya harus memberitakan Injil. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Berkali-kali saya sampaikan, jangan Kristen sebatas di gereja. Di gereja kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita bersukacita. Di luar gereja kita bisa memaki orang, kita bisa marah-marah terhadap orang lain. Jadi Kristen tidak hanya di gereja, tapi di rumah pun harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa apabila kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan ya. Dan saya sampaikan terima kasih untuk Chandra yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan pakai lebihan lagi, Tuhan singkapkan wahyu-wahyu yang lebih lagi. Terima kasih juga untuk keponakan saya David sudah datang dari Tumbang Hekau dan ikut ibadah bersama dengan kita. Mungkin saya tidak tahu ini pertama kalinya ibadah atau sudah berkali-kali, tetapi yang jelas baru pertama kali ibadah bersama dengan kita. Saya berdoa supaya setiap minggu selama ada di Palangkaraya terus ibadah bersama dengan kita. Terima kasih juga spesial untuk Sapero yang telah membantu kita untuk main drum. Kiranya Tuhan memberkati ya. Saya serahkan pada pemimpin pujian untuk berdoa. Mari kita ya bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk terus memberitakan Injil-Mu dengan orang sekeliling kami, dengan keluarga kami,
bahkan sampai keluar nantinya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati yang sudah memberitakan Injil, biarlah bisa berguna lebih lagi di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian kita. Setelah itu saya serahkan doa syafaat kepada Bang Kukun dan akan ditutup oleh Pak Gembala. Kita angkat pujian kita, Kau pencipta hidupku. Pelihara jiwaku
benar Tuhan, segala pujian sembah kami hanya di dalam Engkau saja. Kami kembalikan kemuliaan yang kami terima di dunia ini, kami kembalikan kehadiran-Mu yang kudus. Bapa, layakkan kami saat ini. Kami mempersembahkan doa kami, membawa setiap keluhan hati kami ke hadiran yang kudus. Kiranya Kau berkenan mendengarkannya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja GS Almasih. Kiranya Kau berkati kesehatan limpahan pada jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Berikan roh kedewasaan rohani pada setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati menggerakkan setiap hati yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di gereja di Mimbar di tempat ini ya Bapa. Kau menggerakkan setiap hati menjamah Tuhan, agar semakin lagi dekat pada Engkau, semakin lagi hari lepas hari, semakin lagi Tuhan terarah pada kebenaran-Mu. Bila ada yang masih ragu-ragu suam kuku, kiranya Tuhan Kau menjamah, mencurahkan roh-Mu yang kudus untuk membakar hati, membakar jiwa yang masih ragu-ragu itu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kiranya Tuhan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan menjadi pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang andal, pribadi-pribadi yang tetap mengarahkan kehidupan keluarganya ke dalam kekudusan Tuhan Yesus. Berkati setiap pusat pekerjaan kami ya Bapa, agar melalui pekerjaan Tuhan kami boleh terberkati dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati orang-orang tua kami ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka di masa-masa tuanya. Pemeliharaan Tuhan tetap ada di atas orang-orang tua kami ya Bapa. Bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, kiranya Bapa Kau berkati mereka dengan roh kepintaran, kecerdasan, hikmat, akal budi, dan roh yang takut akan Tuhan boleh Tuhan curahkan atas anak-anak kami. Dan untuk adik-adik kami yang dalam masa pendidikannya, kiranya Tuhan memberkati, menyertai apapun jadi kebutuhan, apapun menjadi keperluan mereka dalam pendidikannya. Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Kaya dan boleh mencurahkan berkat Tuhan atas adik-adik kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kau berikan kiranya kedamaian, roh pertobatan, dan juga roh yang mengasihi Tuhan boleh ada di tengah bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Palangkaraya, tempat kami tinggal, di mana Tuhan titipkan kami. Kiranya kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan tetap ada di atas kota kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja yang sudah Tuhan mulai di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memulai segala sesuatunya. Tuhan juga akan berkehendak untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan pemain-pemain musik, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kau berkati, Kamu menambahkan lagi roh cinta akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bila saat ini Tuhan ada jemaat-Mu dalam keadaan kurang sehat, mungkin tubuh yang tidak fit, dalam keadaan sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa ada kesembuhan terjadi setelah kami pulang dari tempat ini. Kami percaya kami menerima berkat-berkat itu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu yang kudus kami kembalikan segala kemuliaan. Haleluya. Di penghujung ibadah kami saat ini Bapa, sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Ikat kami dengan tali kasih-Mu supaya di lain kesempatan kami boleh bersama lagi untuk beribadah. Dan kami berdoa apapun yang menjadi mata pencaharian seluruh umat-Mu di tempat ini, mari Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan tidak lupa kami berdoa untuk anak kami Yesika yang pada tanggal 30 nanti akan berangkat ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Tangerang. Tuhan tolong apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Bapak, kami sebagai orang tua terbatas kemampuan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat kami, sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya sehingga dia boleh melanjutkan kuliahnya di sana. Kami berdoa kiranya selama dia ada di sana Tuhan pegang tangannya untuk menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sana ya Bapak. Doa kami Bapak, ketika dia kembali ke Palangkaraya, dia menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah berkat ini untuk kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.